Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Asmaru Bangun Priambodo, menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini adalah agenda pertama dari kegiatan Latsar. Baik, langsung saja ke mind map yang sudah saya buat. Di sini kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa saja sih yang dipelajari di Latsar ini, di agenda pertama ini? Yang dipelajari adalah pertama itu tentang definisi. Apa itu definisinya? Definisi dari wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang atau pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita memahami definisinya, tentu sebuah negara ataupun sebuah bangsa memiliki sejarah. Sejarahnya itu bermula dari gerakan atau organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, Budi Utomo ini mempunyai cita-cita memajukan pendidikan dan kebudayaan. Nah, tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kita maju sedikit ke tahun 1926. Di sini terselenggara Kongres Pemuda I. Diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Apa hasilnya? Hasilnya yaitu cita-cita Indonesia merdeka. Setelah Kongres Pemuda pertama, 2 tahun kemudian diadakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Apa yang dihasilkan dari Kongres Pemuda kedua tersebut? Yang dihasilkan adalah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu butir-butirnya apa saja? Yaitu ada 3. Pertama, mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain itu, apalagi yang dihasilkan dari Kongres Pemuda kedua ini? Yaitu diperdengarkannya pertama kali lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Namun, pada Kongres Pemuda II ini tidak diperdengarkan liriknya, hanya diperdengarkan berupa instrumental. Selanjutnya, setelah diadakan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1945, dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan Pancasila. Kemudian sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang menghasilkan naskah undang-undang. Kemudian selanjutnya dibentuk pula PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini menyusun persiapan kemerdekaan Indonesia dan akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang sehari, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar Pancasila dan kemudian memilih presiden dan wakil presiden. Nah, UUD dan Pancasila ini merupakan rumusan dari rapat atau sidang pertama dan kedua yang diadakan oleh BPUPKI. Setelah kita memahami definisi, setelah memahami sejarah, kita lanjut ke konsensus dasarnya. Konsensus dasarnya itu ada 4. Pertama itu ada Pancasila. Pancasila ini dihasilkan dari tadi ya, dari sidang pertama BPUPKI. Kemudian UUD 1945, konsensus yang kedua, yang merupakan hasil dari sidang kedua BPUPKI. Selanjutnya di sini ada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah meskipun berbeda-beda, namun tetap satu. Kenapa berbeda-beda? Karena kita paham ya bahwasanya Indonesia itu sangat luas dan sangat beragam. Terdiri dari banyak suku, terdiri dari ribuan pulau, dan juga memiliki banyak bahasa. Semua itu disatukan dengan jiwa atau rasa Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, karena persatuan itulah akhirnya kita bisa meraih kemerdekaan. Selanjutnya yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah tadi definisi, sejarah, dan konsensus, kita juga perlu mengetahui bendera. Teman-teman pasti tahu kan bendera Indonesia? Yap, benderanya berwarna merah putih dengan lebar itu 2/3 dari panjangnya. Kemudian bahasanya tentu bahasa Indonesia, sesuai tadi hasil dari Sumpah Pemuda bahwasanya kita menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lambang negaranya, teman-teman tentu tahu kan lambang negaranya? Lambang negaranya yaitu Garuda Pancasila.
serta lagu kebangsaannya. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Kapan diperdengarkannya pertama kali? Itu tadi pada saat Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Oke, itu tadi definisi, sejarah, konsensus, dan lainnya tentang wawasan kebangsaan. Kita lanjut ke bela negara. Nah, di sini nilai-nilai bela negara, kita harus tahu dulu definisinya. Definisinya yaitu tekad atau sikap atau perilaku untuk menjaga kedaulatan negara. Yaitu sederhananya seperti ini. Kita siap membela negara kita dari ancaman apapun. Setelah kita paham definisinya, kita lanjut ke sejarahnya. Nah, sejarahnya yaitu sejarah bela negara, salah satunya yaitu agresi militer Belanda yang terjadi pada 19 Desember 1948. Nah, pada agresi militer Belanda ini, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Namun, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia pada 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Setelah definisi dan sejarah, lanjut ke nilai dasar. Nilai dasar ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Poinnya ada 5. Pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, terakhir kemampuan awal bela negara. Jadi ada 5 nilai dasar. Oke, cinta tanah air. Indikatornya itu antara lain bangga menggunakan produk dalam negeri. Kemudian sadar bernegara juga sama. Salah satu indikatornya yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai undang-undang. Selanjutnya, setia pada Pancasila. Salah satu indikatornya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di sini rela berkorban, salah satu indikatornya adalah gemar membantu sesama yang mengalami kesulitan. Untuk kemampuan awal bela negara, indikatornya antara lain senantiasa menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Tentunya kita dengan berolahraga, menjaga pola hidup agar badan kita tetap sehat. Lalu aktualisasinya sebagai ASN yaitu pertama, dari poin cinta tanah air itu menjadi contoh di tengah masyarakat. Jadi kita harus menjadi contoh. Jangan hanya memberi contoh, tapi harus menjadi contoh. Kemudian, nilai dasar sadar berbangsa dan bernegara, aktualisasinya adalah menjalankan tugas secara profesional. Selanjutnya, aktualisasi dari setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu menjunjung etika. Jadi kita harus beretika yang baik, cara berinteraksi kita harus baik, dan memperhatikan tutur kata dan perbuatan yang kita lakukan. Selanjutnya, nilai dasar rela berkorban untuk bangsa dan negara, salah satu aktualisasinya yaitu memberikan layanan publik dengan jujur, cepat, tepat, dan santun. Nah, yang terakhir, kemampuan awal bela negara, salah satu aktualisasinya yaitu menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Caranya seperti apa? Yaitu misalnya beristirahat dengan cukup, berolahraga, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini adalah mind maps yang telah saya buat hasil dari pembelajaran agenda pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi kurang lebih seperti ini. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa dipahami dengan mudah dan juga semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.